Ibu Kepala Sekolah dan selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi kakak. Baik adik-adik, kami dari mahasiswa program studi D3 Keperawatan END yang pada hari ini akan melakukan penyuluhan di tempat ini. Jadi adik-adik, sebelum kami memulai penyuluhan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eufrasia Jessica Sari, biasa dipanggil Kakak Jessi, dan di sini saya sebagai moderator, dan di samping saya ada teman saya. Saya Fitriani. Di sini saya sebagai pembaca doa. Dan saya Verena Juad, dan saya di sini sebagai pembawa materi. Baik, adik-adik, setelah kami baik adik-adik, tujuan kami datang ke sini untuk melakukan penyuluhan tentang jajan sembarangan adik-adik. Jadi sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan kepada pemimpin doa untuk memimpin kita dalam doa. Kepada pemimpin doa saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Ibu Kepala Sekolah dan adik-adik semua. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Engkau berikan. Pada hari ini, kami berkumpul di sini untuk mengikuti penyuluhan kesehatan. Kami memohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat agar kami dapat memahami pentingnya kesehatan dan menjaga tubuh kami. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah kami. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan kesadaran kami. Lindungilah kami dari segala bahaya dan penyakit, serta berikanlah kesehatan kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih kepada pemimpin doa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita memulai penyuluhan ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya berikan waktu dan kesempatan. Selamat pagi untuk kakak-kakak mahasiswa dan anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada saya. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita semua berkumpul di sini guna untuk mendengarkan penyuluhan dari kakak-kakak tentang jajan sembarangan. Terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penyuluhan kepada sekolah kita. Teruntuk anak-anakku sekalian, jangan lupa diam dan dengarkan, simak baik-baik materi yang kakak-kakak bawakan agar kalian mengerti dan bisa kalian terapkan untuk keluarga kalian, diri sendiri, juga orang yang ada di sekitar kalian. Karena materi ini sangat penting untuk kalian. Sekian saja dari saya. Saya buka kegiatan penyuluhan ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah untuk sepatah dua katanya. Jadi adik-adik, di sini kakak ada menginformasikan bahwa ada ice break game. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki untuk sesi di sini kakak ada sedikit memberikan sebuah baik adik-adik ikuti kakak ya. Kalau kakak bilang salam sehat, adik-adik langsung jawab sehat selalu sambil tangannya di dada ya. Baik kakak. Jadi kakak ulangi, salam sehat, sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Sekian dan terima kasih. Jadi
Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi penyuluhan dengan judul jajan sembara. Jadi sebelum kakak masuki materi, kakak mau tanya, siapa di sini yang suka jajan? Saya kakak. Semua suka jajan ya? Iya, Kira-kira jajan apa yang adik-adik beli atau adik-adik makan? Gorengan, terus permen, Terus roti, minuman manis, minuman manis, Dan Terus? snack-snack kakak. snack. Oke. Jadi ada banyak ya jajan yang adik-adik makan. Nah, terus kakak mau tanya lagi. Adik-adik tuh sering beli semua jajan tuh di mana? Kadang di pinggir jalan, di kios. Kios. Terus habis? Iya. Oke, jadi baik adik-adik. Terima kasih sudah menyebutkan jajan dan tempat yang kalian beli. Nah, kakak mau tanya lagi, apakah adik-adik yakin jajan yang adik-adik makan atau yang adik-adik beli itu sudah bersih, sudah sehat? Sudah Sudah, kakak. Kakak. Yakin? Yakin. Yakin? Iya kakak. Oke, jadi baik ya adik-adik. Kakak mau menyampaikan sedikit tentang jajan yang khususnya gorengan. Terus yang belinya di pinggir jalan. Jadi adik-adik kalau mau jajan itu usahakan adik-adik tuh membeli di tempat yang bersih. Contoh salah satunya tuh kayak Alfamart di bawah ini. Adik-adik tahu? Tahu. Kalau di situ tuh semua kemasan tuh semua jajan tuh dikemas. Kalau gorengan adik-adik, gorengan yang seperti jual di pinggir jalan itu tempatnya terbuka. Nah, sudah terbuka, debu dari jalan, terus lalat hinggap, adik-adik datang beli, terus dengan keadaan tangan adik-adik semua yang kotor, adik-adik makan, terus adik-adik perut sakit habis adik-adik Diare. diare. Nah, itu akibatnya dari jajan Sembarangan. Oke. Jadi itu hanya pengantar saja ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk di materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian jajan. Ada yang tahu pengertian jajan? Tidak kakak. Tidak. Jadi baik ya. Jajan itu adalah pangan siap saji sebagai makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau tempat jualan. Jadi jadi jajan itu tuh semua makanan yang sudah dimasak kayak di warung itu, misalnya adik-adik datang beli itu namanya pangan siap saji. Yang seperti makanan di warung adik beli yang sudah dimasak itu dikatakan pangan siap disaji. Nah, yang berikut jajan itu juga makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima. Tahu pedagang kaki lima? Tahu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pedagang yang membawa gerobak yang jual di Pinggir pinggir jalan. jalan. Pintar sekali, tepuk tangan. Oke, jadi seperti yang disebutkan oleh adik siapa nama? Fitri. Nah, adik Fitri itu pedagang kaki lima tuh seperti yang disebutkan oleh adik Fitri. Nah, oleh adik Fitri, seperti misalnya kita pulang sekolah tuh lihat ini opa-opa yang sering dorong-dorong gerobak itu namanya pedagang kaki lima. Oke. Jadi baik, jajan itu tuh yang tadi yang kakak jelaskan di awal tuh yang sering jual di pinggir jalan, di stasiun, di pasar. Nah, itu namanya itu yang didefinisi dengan jajan. Adik-adik tahu dampak dari jajan sembarang itu apa? Sakit perut. Yang pertama, Sakit perut. terus Muntah-muntah kakak. muntah-muntah, terus Itu saja kakak. Oke, jadi baik ya yang adik sebut tuh benar semua. Kakak akan menjelaskan secara garis besar. Dampak jajan sembarang itu yang pertama, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti peradangan usus. Tahu usus? Tidak. Jadi baik adik-adik, usus itu adalah bagian dari saluran pencernaan kita yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Jadi yang kita makan itu adik-adik dia diserap oleh
usus. Jadi usus kita tuh dibagi menjadi dua, ada usus besar dan usus Kecil. pintar. Terus yang kedua itu yang seperti adik bilang tadi, sakit perut atau diare. Jadi sakit perut atau diare itu dapat juga dari jajan yang kakak menjelaskan di awal pertemuan tadi. Seperti adik siapa? Adik Densi. Adik Densi bilang suka jajan gorengan. Itu tuh fatal sekali untuk terkena sakit perut dan diare. Mengapa? Karena itu jajan tuh di pinggir jalan, tempat terbuka, terus kotoran masuk, lalat hinggap, adik ambil, lalu makan. Terus hanya untuk goreng itu, tahu isi, tahu tempe, bakwan itu tuh minyak yang sudah lama dorang campur terus, dorang tidak ganti. Nah itu tuh akan menyebabkan adik-adik sakit perut atau diare. Yang berikut ada keracunan makanan. Misalnya adik-adik salah beli jajan, itu bisa menyebabkan adik-adik untuk terkena racun. Itu seperti adik-adik pernah makan jajan habis itu sakit kepala, mual-mual. Iya kakak, saya itu. pernah. Nah itu tuh bagian dari keracunan makanan. Nah itu dampak dari adik yang jajan sembarangan. Oke, yang berikut ini nih paling fatal. Misalnya itu tuh ada orang yang suka makan jajan, badannya gemuk, dan ada orang yang suka makan jajan dan badannya kurus. Yang berikut kakak akan mengajarkan adik-adik pencegahan jajan sembarang. Ada yang tahu pencegahan jajan sembarang itu seperti apa? Belum. Oke, jadi kakak kasih tahu ya. Jadi pencegahan jajan sembarang ini tuh yang pertama ini paling gampang. Mungkin ini yang paling mudah untuk dilakukan oleh adik-adik ya. Yang pertama tuh adik-adik sarapan pagi. Kalau adik-adik sudah sarapan pagi, sudah kenyang, sudah banyak energi, itu adik-adik tidak mungkin beli jajan. Ya beli tapi sedikit. Dan yang kedua, apakah di sekolah ini tuh ada siap jajan untuk adik-adik? Atau tidak? Tidak. Dan yang berikut itu tidak membawa uang jajan yang berlebihan. Tahu kenapa tidak boleh bawa uang jajan yang berlebihan? Belum tahu. Ya seperti yang dikatakan oleh adik Densi. Jadi uang jajan tuh syarat dari kakak minimal 5.000 lah, jangan lebih dari 5.000 ya. Oke. Dan yang berikut kita lihat tentang jadi di sini kakak akan mengajarkan trik adik-adik dalam memilih jajan. Mau tidak? Mau kakak. Oke, yang pertama adik-adik harus memperhatikan kebersihan makanan. Adik-adik sebelum beli itu adik-adik lihat terlebih dahulu makanan yang adik beli itu bersih atau tidak, dihinggapi lalat atau tidak, sudah ini terkontaminasi dengan ini debu atau tidak. Paham? Paham. Dan yang kedua tuh hindari warna mencolok. Jadi usia adik-adik sekarang ini itu tuh mudah tergiur dengan warna-warni yang ada dalam makanan. Jadi kalau adik-adik sudah tergiur, maka timbullah keinginan adik-adik untuk membeli. Dan yang berikut kita harus memperhatikan bungkusan makanan. Jadi adik-adik tahu bungkusan makanan? Jadi kalau adik-adik mau beli, misalnya beli nasi itu, adik-adik harus perhatikan apakah si penjual ini membungkus nasi dengan kertas nasi atau dengan koran. Yang berikut, jangan tergiur dengan harga murah adik-adik. Jadi kalau usia adik-adik ini kalau harganya murah itu wow, itu adik-adik tuh akan beli setiap saat bahkan setiap detik. Benar atau salah? Benar. Dan yang berikut saran kakak, jika adik-adik mau makan di warung atau di kantin itu, usahakan adik-adik membawa alat makan sendiri ya. Iya kakak. Baik adik-adik, itu saja materi dari kakak. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik adik-adik, terima kasih kepada kakak Feren yang telah menyampaikan materinya dengan sangat bagus dan dengan jelas. Jadi apakah adik-adik sudah mengerti yang dijelaskan? Sudah kakak.
Nah, jika adik-adik masih ada bingung mungkin sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi adik-adik bisa bertanya dan sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Iya, Nanti Kakak. akan dijawab oleh kakak pembawa materi. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan angkat tangan dan memperkenalkan diri serta melontarkan pertanyaannya. Baik adik-adik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, mengacungkan tangan dan menyebutkan nama dan beserta pertanyaan. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Kakak. Oke, silakan. Adik siapa? Kakak, tadi perkenalkan saya Dewi. Oke. Saya mau bertanya kakak, kenapa kalau kita beli jajan sembarang itu tuh kita sakit perut dan diare kakak? Oke. Dan jajan yang bergizi itu tuh apa saja kakak? Jajan yang bergizi itu seperti apa? Iya kakak. Ada lagi? Saya kakak. Oke, adik. Kakak, nama saya Vivi. Jadi di sini tuh, ya, saya mau tanya mengapa, misalnya kalau kita mau jajan itu kita harus memperhatikan kebersihan dari penjual. Oke, kebersihan penjual. Jadi baik, terima kasih kepada adik Desi dan adik Vivi yang sudah memberikan kakak pertanyaan yang sangat menarik. Oke. Jadi baik, kakak langsung saja menjawab ya. Ya, Jadi yang pertama kakak menjawab pertanyaan dari adik Desi dengan bunyi pertanyaan, kenapa kalau kita jajan sembarang itu sakit perut dan diare? Jadi baik adik. Jadi baik adik, kenapa kita kalau jajan sembarang itu kita bisa sakit perut dan diare? Seperti yang kakak jelaskan di awal pertemuan tadi, kalau kan adik Desi kan suka jajan gorengan. Iya kakak. Kalau setiap hari adik ini beli gorengan terus menerus gitu tuh adik, sedangkan gorengan ini kan di tempatnya terbuka. Nah, di tempat terbuka terus mudah terkontaminasi dengan debu, ini apa? Kendaraan. Iya. Terus ada lagi lalat. Tempat terbuka begitu tidak ada penutupnya tuh, lalat tuh mudah masuk. Nah, lalat mudah masuk, lalat hinggap di makanan gorengan tadi yang adik mau beli tadi, tanpa diperhatikan oleh penjual. Terus adik datang, adik beli bukannya simpan di rumah baru makan, tidak, adik makan di jalan. Terus posisi adik itu tangannya masih kotor. Terus adik langsung makan, maka akan menyebabkan yang dikatakan dengan diare dan sakit perut. Jadi jawaban yang pertama itu, apakah adik ada yang ingin diinterupsi lagi atau pas? Pas kakak. Jadi yang berikut kakak akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu adik Vivi ya. Iya kakak. Jadi adik Desi tadi ada 2 pertanyaan, jajan bergizi itu seperti apa? Nah, jadi kakak jawab terlebih dahulu untuk adik Vivi. Dengan bunyi pertanyaan, mengapa kita harus memperhatikan kebersihan penjual? Jadi baik untuk adik Vivi, kenapa kita harus memperhatikan kebersihan penjual? Ini tuh yang paling penting. Kenapa? Karena begini adik, kalau kita memperhatikan secara teliti penjual, itu memang kita tidak akan sakit perut atau diare. Nah, kalau kita tidak memperhatikan, itu mungkin kita mudah terserang sakit perut atau diare. Adik-adik mau beli di penjual yang kukunya panjang, bajunya kusam, rambutnya kotor. Adik-adik mau? Tidak. Terus sudah kotor, ambil ini jajan itu pakai tangan, tidak pakai ini alat untuk ambil. Mau? Tidak. Nah, itu adalah alasan mengapa kita harus memperhatikan kebersihan penjual. Dan yang berikut lagi, pertanyaan dari adik Desi ya, jajan bergizi itu seperti apa? Jadi baik, jajan bergizi itu yang pertama itu yang mengandung protein. Adik-adik tahu mengandung protein seperti apa? Tidak tahu. Ya, oke. Jadi yang mengandung protein itu seperti kacang-kacangan tuh, adik-adik senang makan kacang tanah, Iya, kacang hijau. senang. Nah, itu yang dinamakan dengan jajan bergizi. Dan yang kedua tuh
buah-buahan. Pokoknya buah-buahan, sayur-sayuran itu tuh yang adik harus makan. Baik kakak. Yang berikut itu mengandung vitamin dan mineral. Nah, di sini tuh seperti pisang, apel, jeruk. Adik-adik senang makan pisang, apel? Senang kakak. Senang ya? Nah, itu saja jawaban dari kakak. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya lagi. Tidak kakak. Pas. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi baik. Adik-adik sudah memberikan kakak pertanyaan, kakak juga sudah memberikan adik jawaban. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, sekarang kakak mau mereview kembali apakah adik-adik tuh paham benar dengan materi yang kakak berikan atau tidak. Oke. Sekarang kakak akan memberikan 3 pertanyaan kepada adik-adik dan adik-adik menjawab. Mau? Mau. Harus semangat. Ulang, mau? Mau. Oke. Baik, kakak akan mereview kembali ya. Apakah adik-adik sudah paham benar dengan apa materi yang kakak berikan atau belum. Jadi, kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Yang pertama, dampak jajan sembarang. Yang kedua, pencegahan jajan sembarang. Dan yang ketiga, trik dalam memilih jajan. Oke, jadi baik, siapa yang mau menjawab duluan? Saya. Oke, silakan. Kepada adik Fitri. Adik Fitri, silakan. Mau menjawab dampak jajan sembarang, pencegahan jajan sembarang, atau trik dalam memilih jajan? Pencegahan jajan sembarang. Oke, silakan sayang. Jadi pencegahan jajan sembarang itu ada 4. Yang pertama itu sarapan pagi dari rumah. Terus yang kedua itu sekolah mengusahakan pemberian makanan ringan atau makan siang di lingkungan sekolah. Ya. Terus yang ketiga itu tidak membawa uang yang berlebihan. Mantap. Terus yang keempatnya mengetahui kandungan makanan yang dikonsumsi. Oke, tepuk tangan untuk adik Fitri. Jawabannya sangat bagus. Oke, yang berikut. Siapa yang ingin menjawab lagi pertanyaan dari kakak? Saya kakak. Baik, kepada adik Nancy mau menjawab pertanyaan yang mana? Dampak dari jajan sembarang dan Oke. trik dalam memilih jajan. Oke, yang pertama. Dampak dari jajan sembarang itu ada gangguan pencernaan, Oke, yang kedua. sakit perut atau diare, Yang ketiga. keracunan makanan, Yang keempat. masalah berat badan seperti kegemukan dan kurangnya berat badan. Oke. Itu adalah jawaban yang tepat. Tepuk tangan. Lagi satu pertanyaan dari kakak. Saya kakak. Oke, kepada adik Fitri silakan. Dampak jajan sembarangan. Oke. Nah, jadi dampak jajan sembarangan itu ada 4. Kepada adik Fitri silakan. Jadi trik dalam memilih jajan itu ada 4. Oke. Yang pertama itu memperhatikan kebersihan makanan. Oke. Terus yang kedua itu hindari warna mencolok. Terus. Yang ketiga itu memperhatikan bungkus makanannya. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir itu jangan tergiur dengan harga murah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata adik-adik kakak ini sangat pintar. Oke, jadi baik, terima kasih untuk adik-adik kakak yang sangat pintar dalam menjawab pertanyaan. Sebelum kakak menyebutkan kembali apa yang adik-adik jawab tadi, kita ice breaking. Oke, Mau ice Kakak. breaking? Mau. Oke, berdiri. Kalau kakak bilang in, adik-adik begini. Kalau kakak bilang in, adik-adik lompat ke depan. Kalau kakak bilang down, adik-adik lompat ke belakang. Oke, kita mulai ya. Oke kakak. 1, 2, 3, down. In. 1, 2, 3, in. Kamu Ada salah. salah. Ada Fitri kurang konsentrasi. Pelan. In. Door. In. Door.
dot, 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 in. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih kakak. Terima kasih untuk ice breaking-nya. Jadi kakak akan menyebutkan kembali ya. Kakak sangat menarik dengan trik dalam memilih jajan. Jadi kakak sangat menegaskan di sini untuk adik-adik trik dalam memilih jajan. Jadi adik-adik harus benar-benar memperhatikan kebersihan makanan Terus yang kedua tuh hindari warna mencolok, karena usia-usia adik ini tuh mudah tergiur dengan warna-warna yang mencolok. Yang ketiga itu adik-adik juga harus memperhatikan bungkusan makanan Kalau umur-umur adik ini maksudnya bukan tidak bisa, tapi adik-adik tidak akan mungkin mau perhatikan bungkusan makanan, tidak akan langsung beli pulang. Yang berikut, tolong jangan pernah adik-adik tergiur dengan harga murah. Paham? Paham. Dan yang paling penting itu adik-adik harus memperhatikan kebersihan penjual Kalau ini penjualnya bersih, otomatis makanan yang dia jual itu juga Bersih. Baik adik-adik, itu saja materi dari kakak. Kakak sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi dan kerjasamanya. Waktu selanjutnya kakak kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang sudah menjelaskan materi dengan bertanya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya, sudah berjawab, dan terima kasih juga kepada kakak yang membawa materi itu bisa membuat adik-adik itu bisa mengerti dalam materi yang dibawakan. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita, waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita menutup acara ini. Kepada kepala sekolah saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Terima kasih pula kepada kakak-kakak mahasiswa yang telah memberikan materinya untuk kita semua ya adik-adik. Teruntuk anak-anak saya, terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sudah bertanya dan menjawab sangat-sangat bagus sekali. Wajib diapresiasikan. Teruntuk kakak-kakak mahasiswa, semangat terus kuliahnya, jangan pantang untuk menyerah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, dan untuk kita semua aplaus dulu karena dari tadi itu penyuluhan kita bagus sekali. Selanjutnya saya tutup penyuluhan ini dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepala sekolah. Baik adik-adik, kita sudah selesai melakukan diskusi pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada pemimpin doa saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Ibu Kepala Sekolah dan adik-adik semua. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, kami mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Kami mohon semoga ilmu yang telah kami pelajari hari ini bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, serta kesehatan dan keselamatan bagi kami semua. Lindungilah kami dari segala penyakit dan bahaya. Semoga tetap setiap usaha kami dalam menjaga kesehatan ini selalu dalam ridho-Mu. Semoga doa ini dapat memberikan keberkahan pada acara yang diadakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.